Semua badan aku. Ini apaan sih, ada kamera-kamera? Aduh, di mana lah ini? Udah, kamu tenang dulu ini. Oh, ini kamu siapa? Aku gak kenal sama kamu. Pak Ridwan ini menyelamatkan sampean. Sampean di bawah Pak Ridwan, katanya sampean itu hanyut di sungai. Itu ceritanya gimana sampean? Masih ingat? Seingat aku terakhir aku ada masalah sama orang, aku cekcok sama orang. Terus aku hanyut. Udah, setelah itu aku gak ingat apa-apa. Kan Risma, anak yang selingkuh sama mertua kamu sendiri, terus kamu meninggalkan suami kamu dan kamu itu yang gila harta sama orang tua kamu. Terus kamu jadi dukun kan? Ih, kamu sok tau banget. Saya tidak terima kalau Mbak Ambar terlalu menjelek-jelekan anak Gak ini. menjelek-jelekan Pak. Yang penting Bapak jangan sampai mengadopsi dia sebagai anak. Loh. Ini kan hak saya menolong anak ini. Kalau menurut saya anak ini baik-baik, jangan dirinya Iya, seperti Pak, itu. benar. Saya tidak terima, Mbak Tapi Ambar. saya tuh sudah pernah ketemu sama dia Pak. Kamu tuh siapa sih, sok tau banget sama hidup aku, sok kenal sama aku. Kamu siapa ya? Emang aku tuh gak asing sama muka kamu. Bapak, kalau Bapak percaya sama aku, kalau Bapak punya niat baik sama aku, silahkan. Sama. Tapi menurut keyakinan saya bisa mendidik anak ini, Mbak Ambar. Sampean nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya sama Mbak? Alhamdulillah sehat. Benar. Saya duduk di sebelah situ. Gimana? Sama di sana. Oh, ya. Gimana Pak Ridwan kabarnya sampean? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat. Yang ngomong siapa, Pak? Ini begini, Mas, ceritanya. Ini saya waktu mulung di pinggir sungai, Mas. Oh, sekarang sampean Iya, sekarang saya jadi pemulung, Mas. Sudah nggak punya apa-apa lagi. Sudah keluarga sudah meninggalkan saya semua. Iya, Itu. nggak apa-apa. Yang penting Halal, halal, berkah. berkah. Iya, Mas. Ini anaknya sampean. Ini begini ceritanya. Waktu saya mulung di pinggir sungai, Iya. ya, itu saya menemukan Iya. anak ini gitu loh, Mas, dalam keadaan lemah, keadaan apa ini, keningnya itu ada luka-lukanya. Saya itu tidak tahu kenapa anak ini, makanya saya mau minta tolong ke Mas Anam ini gitu. Oh, jadi waktu Bapak memulung, Bapak menemukan sosok wanita ini ada di dasar sungai. Iya, lalu saya tolong, saya bawa pulang dalam keadaan sakit begini, Mbak.
Oh, Gitu. jadi masih belum sadar, lemas gitu ya. Iya, tapi saya ini tidak tahu penyakitnya apa, makanya saya mau minta tolong ke Mas Anam ini. Gitu. Ya mudah-mudahan Mas Anam ini bisa menyembuhkan anak yang saya temukan ini, gitu Mbak. Iya. Paham saya. Mana nih Ustaz Anam ini menemukan di sungai sosok wanita, nggak tahu siapa namanya sahabat ya. Pas Pak Ridwan ini memulung dan meminta bantuan kepada Ustadz Anam, saya dan tim agar membantu untuk mungkin menyadarkan sosok wanita ini ya Pak ya. Dalam artian menyadarkan biar nggak terjadi kesalahpahaman atau ketidaknyamanan antara tetangga atau saudara mungkin Mbak ya. Jadi Bapak Nah, ya betul Mbak. persaksian. Ya gimana Ustaz? Sudah lama ini sampai menemukan kapan, Pak? Masih sekitar 2 hari 3 harian Mas. Oh, 3 harian. Ya, mungkin saya sudah kenal. Ini semenjak sampai temukan sudah dalam keadaan pingsan seperti ini. Iya, ya keadaan pingsan gini, lemas, keningnya, luka. Saya kan sedikit banyak sudah mengenal Mas Anam, gitu. Jadi saya minta bantuan Mas Anam ini, gitu loh. Tapi sebelumnya ini saya bawa minuman, Pak. Iya. Silakan dicoba. Ini namanya teh kelor ya, Mbak. Nggih. Jadi sampai nggak menemukan identitas terkait dengan ini? Iya, saya itu tidak Ada tahu. di dompetnya atau apa itu? Waktu itu dia tidak membawa identitas apapun, Mas. Saya juga tidak tahu asal usulnya, dari mana, anaknya siapa. Gitu, lalu saya bawa ke rumah ini. Kebetulan saya udah tidak punya siapa-siapa lagi. Saya hidup sendiri di rumah. Gitu. Ya, jadi yang membuat kesulitan Pak Ridwan ini adalah beliau menemukan seorang wanita ini tidak memiliki identitas apa. Ya. Coba saya Pak lihat dulu. Bentar. Kok saya kenal ya? Siapa dia? Dengan wajahnya. Tapi Coba di zoom. Kameramen coba di zoom. Kok kayak kenal saya wajahnya? Enggak familiar. tapi kayak saya itu agak familiar sama wajah ini Ustaz Anam. Saya juga pernah lihat tapi gimana ya saya? Ini kayak bentar saya kayak ingat dia ini kalau nggak salah anak yang durhaka kepada orang tua dan ingin menghabiskan harta orang tuanya, dan dia dulu juga dukun kayaknya. Ini saya lihat sekilas loh ya, tapi bukan seuzon, tapi mirip. Masalahnya kita kalau berasumsi kalau dia itu mirip seperti orang yang dulu pernah kita ketemui kan juga bukan masalah gitu loh. Menurut saya itu dia Ustadz. Gimana ya? Begini Mbak Ambar ya, maaf ya. Sama jangan menuduh dulu ya, bukan. Kalau menurut saya anak ini anak baik-baik. Gitu Mbak Ambar. Mohon maaf bukan menuduh, tapi setahu saya seperti saya yang ketahui itu loh Pak Ridwan. Karena saya pernah menemui anak ini gitu loh. Kayak seperti wajahnya itu nggak asing menurut saya. Dan Oh, saya ingat-ingat. tapi kalau menurut keyakinan saya Mbak, anak ini teraniaya lalu dibuang, anak ini anak baik-baik. Gitu kalau menurut saya Mbak Ambar. Oh ya nggak apa-apa, saya juga nggak berasumsi buruk untuk orang lain. Tapi saya juga kayak seperti yang saya kira gitu loh. Saya bingung, saya hafal kok sama wajahnya, mukanya. Soalnya saya juga sering bertemu. Ya mungkin kalau wajah itu kan banyak yang sama Mbak Ambar. Kan gitu Jangan langsung memfokuskan anak ini gini-gini. Kalau menurut saya anak ini baik, makanya saya bawa ke rumah. Gitu. Iya kan, tapi saya berasumsi itu bukan berarti menuduh. Yang ada di pikiran saya kok mirip orang yang pernah saya kenali gitu loh Pak. Nggak ada maksud yang lain. Gimana ya Ustadz ya? Ya coba kita. Masa belum sadar Pak semenjak sampai temukan? Belum, juga keadaannya gini. Makanya saya ya gimana ya, was-was, ya takut gitu. Makanya saya minta bantuan ke Mas Anam ini, mungkin tahu
gimana penyakitnya anak ini, kena apa, kan gitu. Maksud saya gitu Mas Anam, saya minta bantuan sampean, ya minta Sampai tolong. menemukan di sungai itu sudah dalam keadaan biru-biru. Iya ya, keadaan lemas, sudah tidak bisa apa-apa gitu. Lalu saya Tapi ngomong-ngomong sampean kenal dari mana, Mbak? Saya ini jujur ya para sahabat-sahabat semua ya. Saya juga pernah melihat wajahnya ini para sahabat-sahabat semua. Mungkin dari sahabat-sahabat semua di luar sana juga pernah melihat. Tapi saya lupa. Saya itu lihatnya di mana? Coba di zoom kameramen. Mungkin dari sahabat-sahabat semua pernah melihat. Itu kan sahabat, kalau sahabat ada yang mengenali coba bantu komen atau coba beritahu, karena saya tuh kayak sangat familiar sama wajah anak ini gitu loh, tapi saya lupa ketemunya di mana. Sering kok Pak ketemu saya. Nah ya mungkin kalau lebih bagusnya itu biar anak ini diobati dulu sama Mas Anam, biar sadar dulu, jadi biar tahu semuanya gitu loh Mbak, maksud saya. Baik ya, nggak apa-apa, kita juga nggak boleh menuduh orang lain kan, ini situasinya juga lagi genting. Nggak apa-apa, biar dibantu sama Ya udah langsung aja kita bantu ya para sahabat-sahabat semua. Semoga berkat daripada Safron ini, setelah saya menggunakan media Safron ini, semoga aja bisa menyadarkan anak ini para sahabat-sahabat semua. Iya. Sampai bantu sholawat Mbak Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nyantatu bidabillah tuluhu masyaallah kufruhu la ilaha illallah babuhu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Akhatu bina min bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Sur Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi mau baina aydihim wa khalfahum la yuhituna bi syai'in min ilmihi ma syaa wa sa'a kursiyyu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Inastadarat kama sadaratil malaikati madinati rasul bila qandatin wala sur min kulli qadarin mahdur wa hadarin mahdura min jami'i surut tatarasna billah min 'azmin wa 'adila min syaqi arsila ila qawmi adila bi mi'ati alfi la hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Azimatul latan syaqu bi mi'ati alfi la hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sunatuhu latan qati bi mi'ati alfi la hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inni qad arada hadhihi mar'ah bisu'in minal jinni wal insi wal wuhus wa ghairihi min sa'iril mulqatin basyarin aw syaitan aw sultan aw waswasfar wa turun fitikas wa qulubahum fi wasat wa jahum fi iblas wa bikum min arjili la rasla fi sahlin yajda wa la fi jabalin yatla bi mi'ati alfi la hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Berkati saya mau berkati saya wilayah wal maqam. Coba semprotkan lama. Ini saya merasa kok orang ini punya aura sahabat-sahabat semua, punya energi khusus. Mungkin bukan orang yang biasa ya para sahabat ya. Kita semprotkan ini coba ya sahabat ya. Zaman tepuk coba Mbak. Gimana ini? Oh iya. Mbak, Siapa kamu? Oh iya, alhamdulillah sudah mulai sadar Mbak, iya, anak yang saya temukan ini. alhamdulillah. Terus gimana aku? Sama ada di rumah Pak Ridwan, Mbak. Aduh, nggak kenal siapa itu. Beliau Badanku sakit semua. Kamu lebih baik jadi anak saya saja ya, daripada kamu tidak ada yang merawat. Ini sudah dikasih
Bentar Pak. Pak jangan terburu-buru untuk mengangkat dia. Yang penting kan Bapak sudah menyembuhkan dia lewat perantara dari Ustadz Anam. Sebaiknya kita telusuri dulu dia itu Loh, dari iya, mana. tapi menurut saya ini Mbak, anak ini baik-baik Mbak, gitu loh. Iya. Jadi saya terlalu kasihan sama anak ini, Aduh. gitu. Aduh, aku di mana sih? Semua badan aku. Ini apaan sih? Ada kamera-kamera. Aduh, aku di mana lah ini? Udah kamu tenang dulu Wih, ini. kamu siapa? Aku gak kenal sama kamu. Bentar. Loh kan, ini kayak anak yang Aduh, aku di saya mana maksud ya? Pak. Saya lupa namanya siapa ya. Saya juga pernah kayak lihat Mbak. Kayak pernah lihat tapi di mana saya juga. Tadi tuh ngingat-ngingat saya sahabat-sahabat semua. Ini lupa ingatan atau enggak ya? Sampai itu sebenarnya siapa? Aku gak asing sama kalian semua. Kan? Sebentar, kok bilang asing kan? Sampai itu ditemukan oleh Pak Ridwan dalam keadaan pingsan di sungai, ya Iya. Pak ya. Pada saat Pak Ridwan ini sedang bekerja. Terus kemudian kami sampai dibawa ke sini sampai 3 hari pingsan. Sampai nggak ingat apa-apa. Enggak. Aku pernah jumpa sama kalian semua. Dia juga sepertinya nggak asing sama kamu gitu loh. Tapi Enggak. saya lupa jumpa di mana. Ngomong-ngomong sampean pernah ketemu dengan saya? Kok sampean nggak asing katanya sama saya? Pernah aku ketemu sama kamu. Gak asing aku sama wajah kamu. Aku di mana ini? Kalian habis ngapain aku? Habis ngapain? Pak Ridwan ini menyelamatkan sampean. Sampean dibawa Pak Ridwan, katanya sampean itu hanyut di sungai. Itu ceritanya gimana sampean ini? Masih ingat? Seingat aku terakhir aku ada masalah sama orang, aku cekcok sama orang, terus aku hanyut. Udah, setelah itu aku gak ingat apa-apa. Bentar. Saya sudah mulai ingat. Kamu kan Risma, anak yang selingkuh sama mertua kamu sendiri. Terus kamu meninggalkan suami kamu dan kamu itu yang gila harta sama orang tua kamu. Terus kamu jadi dukun kan? Ih, kamu sok tau banget lah sama hidup aku ya. Tunggu, aku gak asing sama wajah kamu memang ya. Siapa Bukan. ya bentar ya? Benar Pak. Mbak Ambar, sebentar. Saya tidak terima kalau Mbak Ambar terlalu menjelek-jelekan anak Nggak ini. menjelek-jelekan Pak. Yang Saya. penting Bapak jangan sampai mengadopsi dia sebagai anak. Loh, Ini sudah ketemu, saya tahu. Dia tuh anak yang saya maksud itu tadi. Itu dia anak yang saya maksud tadi loh, Pak. iya, itu kan menurut Mbak Ambar. Ini kan hak saya menolong anak ini. Kalau menurut saya anak ini baik-baik, jangan dirinya Iya, seperti iya, Pak, itu. bentar. Saya tidak terima, Mbak Tapi Ambar. saya tuh sudah pernah ketemu sama dia Pak. Dan yang saya omongkan tadi itu benar adanya. Dia aja bilang seperti itu tadi. Jangan Pak, pokoknya jangan sampai Bapak mengadopsi dia Pak. Nanti astagfirullahaladzim, nanti bisa kacau Pak, hati-hati Pak. Kita boleh menolong orang Pak, tapi kita juga harus tahu Pak, dia dari sisi mana, dia dari mana, namanya siapa, dia muasalnya dari mana, kita juga nggak tahu Pak. Kalau nolong alhamdulillah kita membantu orang, menolong orang yang nggak kenal nggak apa-apa Pak. Tapi aku udah tahu dia nih, kamu kan yang saya maksud tadi kan? Aduh, aku tuh, kamu tuh siapa sih? Sok tahu banget sama hidup aku, sok kenal sama aku. Kamu siapa ya? Emang aku tuh nggak asing sama muka kamu. Tapi kamu siapa ya? Kok Ini sok begini kenal Mbak banget? Ambar ya, Mas Anam ya, saya minta maaf. Saya itu minta tolong kesampaian itu. Maksud saya suruh mengobati anak yang saya temukan ini. Ya, bukan malah menghujat anak ini. Gitu Saya maksud nggak saya. menghujat, Pak. Gitu loh. Karena saya Sebab tuh pernah anak ketemu. ini menurut saya anak baik-baik. Makanya mau saya adopsi, saya jadikan anak. Bapak ngiranya kan Gitu. dia anak yang baik, dia anak yang benar. Soalnya Bapak menemukan dia itu pingsan ada di sungai. Tapi kan saya secara nggak langsung saya pernah ketemu sama dia gitu loh Pak. Saya tahu. Kamu Risma kan? Kamu tuh sok tahu banget. Bapak, kalau Bapak percaya sama aku, kalau Bapak punya niat baik sama aku, usir mereka semua. Kalau Belum saya Mbak apa-apa, Ambar, mereka- saya jamin saya bisa mendidik anak ini lebih baik Mbak Ambar. Biarpun sama ngomong kejelekannya anak ini gimana menurut zaman, tapi menurut keyakinan saya bisa mendidik anak ini Mbak Ya Ambar. mohon maaf Pak.
kita kan awalnya melarang itu karena kita tahu siapa yang kita hadapi sekarang tuh. Saya tahu gitu loh Pak. Bukan berarti maksudnya apa ya, kita menjelek-jelekan orang, enggak. Soalnya saya tuh enggak asing sahabat sama muka dia ini, saya enggak asing. Saya tahu gitu loh. Dan dia mengelak gitu loh. Kan sahabat pasti tahu. Silakan dilihat. Nggak usah sok kenal sama aku di kamera-kamera. Kamu ngapain? Nggak usah lihat-lihat aku. Kamu asli, bapak aku risih banget kayak gini. Sekarang begini Mas Anam ya, ini berhubung sudah malam, saya kan sudah minta bantuan, minta menyembuhkan anak yang saya temukan ini. Saya mohon, saya mau beli produknya Mas Anam yang teh daun kelor ini sama madu ya. Saya untuk mengobati anak ini Mas Anam. Itu maksud saya, sudah gitu aja. Saya minta tolong bantuan Mas Anam supaya menjual produk itu ke saya biar saya gunakan untuk mengobati anak ini. Gitu Mas Anam. Ya emang tujuan kita datang ke sini emang yang pertama ingin membantu sampean. Ya gak apa-apa. Terkait dengan teh kelor dan juga saffron nanti sampean berikan ke Mbak ini. Saya juga nggak kenal. Kata sampean mana tadi, siapa namanya? Risma. Mbak Risma. Ya. Kenal kalian semua. Kenal kalian semua. Sampean yakin Mbak mau mengadopsi ini? Saya yakin saya bisa mendidik anak ini lebih baik Mas Anam. Ya udah nggak apa-apa Mbak. Kan tujuan kita tadi awal datang ke sini untuk membantu orang. Terkait dengan Pak Ridwan, ya kita hargai keputusannya. Gitu aja. Ya udah, ini tehnya dan itu saffronnya. Mbak. Dan mungkin saya kata sampean tadi sudah malam, saya juga ada acara, jadi saya mohon pamit. Ya saya juga mengucapkan terima kasih, saya sudah boleh membeli produknya Mas Anam untuk mengobati anak ini. Saya juga berterima kasih banyak atas bantuan Mas Anam juga Mbak Ambar. Baik. Gitu. Ya udah Mbak Mas, ayo kita sudah ditunggu sama orang. Ya udah gitu aja para sahabat-sahabat semua. Terus tetap pantengin channel yang sudah ini. Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.